Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Aminah Lubis, NIM 119101214141. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soal untuk ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan dan kebenaran. Sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi atau berita media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya untuk menentukan informasi tersebut hoax atau bukan dalam perspektif Islam? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita rasakan sekarang ini, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga teknologi, dan semakin berkembang juga keahlian seseorang dalam teknologi tersebut. Jadi tidak heran banyak kita dapat informasi dari media sosial, dari Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan terkadang informasi yang mereka sebarkan itu hoax atau tidak benar. Nah, jadi berita hoax atau yang tidak benar ini dapat meresahkan masyarakat atau menakut-nakuti masyarakat. Terkadang masyarakat itu lebih percaya kepada berita yang hoax yang belum diteliti kebenarannya daripada orang yang mengetahui sumber sepenuhnya. Jadi bagaimana cara kita menanggapi atau menganalisis berita yang tersebar atau informasi di berbagai media sosial? Nah, yang pertama yaitu kita harus membaca informasi itu dengan teliti. Tidak hanya setengah-setengah, namun dibaca dari awal informasi sampai akhir atau sampai selesai. Kemudian mencari fakta atau data yang bisa mendukung informasi itu. Memperhatikan kata-kata yang seksama. Sehingga jika ada kata-kata yang menjanggal di dalam informasi itu, maka kita bisa teliti lebih mendalam lagi. Nah, kemudian mengenal media yang memberikan informasi tersebut. Nah, bisa jadi media yang memberikan informasi itu mempunyai sifat keberpihakan. Nah, misalnya gini, ada yang message di WA atau DM di Instagram itu kan, mengirimkan informasi kakak, abang, atau saudaranya kecelakaan di rumah sakit ini. Nah, jadi membutuhkan biaya segini gitu. Tolong dikirim gitu, dicantumkan nomor rekeningnya. Jadi ini sudah sering terjadi dan banyak menjadi korban. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah informasi ini benar atau tidak, itu hoax atau tidak? Jadi kita bisa menginformasikan atau mungkin menelpon si korban tadi. Nah, jika tidak bisa dihubungi, bisa keluarganya. Nah, kita menanyakan apakah ini benar dia kecelakaan atau ini itu. Nah, jadi di situ kita bisa melihat apakah berita ini bohongan atau memang betulan. Kemudian selanjutnya kita menerima informasi itu harus bertabayun. Artinya menerima informasi itu harus diteliti terlebih dahulu. Dari mana sumbernya, apakah memang benar, agar kita tidak agar kita menerima berita itu tidak hanya menerima berinformasi saja. Jadi setelah informasi itu kita ketahui, kita teliti supaya kita menyebarkan informasi ini juga tidak salah kepada orang lain gitu. Mungkin itu jawaban yang nomor 1. Baiklah, soal yang kedua yaitu apakah perlu aliran rekonstruksionisme pada masa COVID-19? Jelaskan alasannya. Menurut saya, aliran rekonstruksionisme ini perlu pada masa COVID-19 sekarang ini. Karena aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Kemudian aliran ini juga sepaham dengan aliran Freudianisme, yaitu sama-sama hendak mengatasi krisis kehidupan modern. Karena menurut teori dari aliran rekonstruksionisme ini, kita bisa lihat dari fungsi sekolah. Nah,
Jadi fungsi sekolah itu sebagai lembaga tempat membina kembali manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma yang benar. Kemudian selain itu, fungsi pendidikan sebagai wadah atau tempat memberikan kesadaran kepada peserta didik, memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan secara sadar dan secara aktif memberikan solusi kepada peserta didik. Kemudian sekolah juga harus dan dapat mengubah peran tradisional dan menjadi sumber inovasi. Jadi peserta didik ke sekolah itu tidak hanya untuk menuntut ilmu, namun juga akan mendapatkan bimbingan dan arahan dari peserta didik. Nah, jika masa sekarang ini yaitu pandemi COVID-19, di mana untuk memutus tali rantai virus itu, maka diadakanlah pembelajaran secara online. Walaupun keadaan yang sekarang ini, tetapi untuk melakukan pendidikan itu masih tetap bisa berjalan dengan baik. Contohnya pembelajaran dengan online, seperti pembelajaran yang dipadukan tatap muka walaupun dengan jarak jauh, seperti Google Meet, Zoom, bisa juga dengan Classroom. Nah, jadi guru membuat forum di Google Meet supaya pembelajaran bisa terlaksana dan tujuan pendidikan pun dapat tercapai. Nah, dan metode pendidikan dalam aliran rekonstruksionisme ini yaitu prinsip-prinsip demokratis tertumpu pada kecerdasan. Jadi guru bisa melihat kecerdasan siswa walaupun dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam forum atau Google Meet itu, guru bisa melihat kecerdasan setiap siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan, pengetahuan, rangsangan. Jadi dengan tata susunan yang baru ini, guru tetap bisa memberikan yang terbaik untuk muridnya atau peserta didik. Mungkin itu dari jawaban nomor 2. Baiklah, soal yang ketiga yaitu tentang bagaimana pandangan aliran esensialisme dalam pembelajaran. Sebutkan contoh kasusnya yang kita rasakan pada masa sekarang ini. Baiklah, pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Tugas pendidikan adalah mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan dasar, sehingga dalam prakteknya cenderung menekankan pada pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Karena ketiga pelajaran ini dipandang sebagai pengetahuan dasar yang begitu ditekankan dalam esensialisme. Jadi pembelajaran dasar harus diterapkan atau diajarkan kepada peserta didik terlebih dahulu. Kemudian yang menjadi kurikulum dalam aliran esensialisme ini yaitu pelajaran sains, bahasa, sejarah, dan sastra diharapkan menjadi kurikulum yang terpercaya untuk mengetahui kehidupan individual dan sosial. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan. Dalam aliran esensialisme yaitu keterampilan, sikap, nilai-nilai yang tepat agar membentuk unsur pendidikan yang tepat. Contohnya, nilai-nilai yang diterapkan berupa nilai-nilai pilihan yang teruji kebaikannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu tentang metode pendidikan. Nah, metode pendidikan dalam aliran esensialisme yaitu latihan mental. Latihan mental, peserta didik diarah memberikan tugas, diskusi, penguasaan materi. Nah, dengan ini peserta didik dapat mengumpulkan ilmunya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu pada kurikulum. Nah, jadi pada 3 kemampuan dasar seperti membaca, menghitung, dan menulis, aliran ini menghendaki agar proses pendidikan berjalan efektif dengan memberikan pelajaran yang pokok seperti yang 3 tadi, yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian selanjutnya peserta didik sebagai objek pendidikan atau penerima pengetahuan atau ilmu. Kemudian selanjutnya itu pendidik. Nah, jadi pendidik atau sebagai
pengarah proses belajar. Nah, jadi komponen ini semua harus ada dalam pendidikan gitu agar tercapai tujuan pendidikan. Jadi contoh kasus yang kita rasakan pada saat ini yaitu, pada kita sendiri yaitu pada saat pembelajaran online, guru itu tepat waktu gitu, on time ketika udah jam masuk kuliah. Jadi peserta didik atau mahasiswa juga akan segera masuk ke dalam room meeting karena guru atau dosennya itu udah ada dalam meeting tersebut. Jadi peserta didik yang terlambat juga nanti akan segan. Kalau di contoh nyata gitu, guru yang tepat waktu masuk ke kelas, peserta didik yang terlambat pun akan segan karena guru udah ada di tempat duduk. Kemudian untuk guru laki-laki gitu, waktu mengajar itu sebaiknya jangan merokok di hadapan peserta didik, karena itu akan memberikan tingkah laku karena itu akan meniru, peserta didik akan meniru contoh yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh yang baik karena nanti akan menjadi suri tauladan bagi peserta didik, akan dicontoh juga nanti oleh peserta didik. Jadi kebudayaan yang baik harus diterapkan agar peserta didik juga dapat mencontoh atau meniru dari tingkah laku yang kita lihatkan itu, yang kita lakukan itu. Mungkin itu jawaban nomor 3. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4 yaitu soalnya yaitu sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Baiklah, filosofi hidup saya yaitu filosofi optimisme, yaitu hidup dalam berpandangan baik yang memiliki tujuan yang jelas. Maka dalam hidup ini kita harus melakukan apa yang kita inginkan dengan memberikan yang terbaik dan menikmati proses. Kita itu harus optimis kepada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa melakukannya. Kenapa orang lain bisa, maka kita juga harus bisa. Karena kita lahir sesuai dengan fitrah atau memiliki potensi masing-masing. Jadi kita yang akan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita ini. Kemudian kita harus berpandangan positif bahwa apa yang kita lakukan ini akan membawa dampak yang positif juga bagi kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi kita harus menebar kebaikan kepada orang lain dan kita juga harus optimis bahwa kita itu pasti bisa melakukan sesuatu dengan usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi kita tidak boleh pesimis terhadap diri kita bahwa kita tidak bisa melakukan hal tersebut, dan juga kita tidak boleh overthinking kepada diri kita sendiri karena itu akan menjatuhkan mental diri kita sendiri. Jadi dalam hidup ini harus bersikap optimis. Optimis aku pasti bisa, optimis dengan usahaku pasti berhasil. Jadi nggak boleh overthinking, dan itu filosofi hidup saya. Mungkin itu jawaban nomor 4. Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu tentang soalnya, sebutkan nasihat-nasihat untuk dirimu sendiri agar kamu menjadi harapan dari orang tuamu. Baiklah, nasihat untuk diri sendiri. Yang pertama yaitu percaya pada ketetapan Allah atau qadarullah, yaitu setiap rencana yang telah kau susun dengan rapi, jika itu tidak menjadi kenyataan, percayalah, ketetapan yang terbaik sudah Allah atur jauh lebih indah. Kemudian yaitu jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa, karena doa itu seperti mengayuh sepeda, semakin sering dipanjatkan maka semakin dekat dengan tujuan. Selanjutnya itu tentang akhlak atau adab itu yang paling utama. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu jika engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apa-apa. Jika engkau kehilangan kesehatan, engkau telah kehilangan sebagian dari sesuatu.
Jika engkau kehilangan akhlak, maka engkau telah kehilangan segalanya. Kemudian lupakan kebaikan yang kalian lakukan kepada orang lain, tetapi jangan pernah kalian lupakan kebaikan yang orang lain lakukan kepada kalian. Jangan pernah menyesal mengenal seseorang dalam hidupmu. Orang baik akan memberimu kebahagiaan, orang jahat akan memberimu pengalaman. Bahkan seburuk-buruknya manusia akan memberimu pelajaran. Kemudian tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ridallahi fi ridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ridha Allah itu pada ridho orang tua, dan siksa Allah itu atau murka Allah itu pada murka orang tua. Kemudian hidup sekali, hiduplah yang berarti. Mungkin itu jawaban dari nomor 5. Dan sekian jawaban dari UTS Filsafat Pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengulangan kata, karena saya juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.